para ulama berbeda pendapat pada yang lebih utama daripada orang-orang yang mempunyai 3 maqam. Yang pertama, orang yang mencintai mati karena rindu bertemu Allah Ta'ala. Orang yang mencintai mati, artinya orang yang ingin mati karena sangat rindunya dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan maqamus syauq, makam rindu kepada Allah. Dan ini makam banyak dijalani oleh para aulia Allah, oleh para salihin, yang mana mereka itu memohon kepada Allah agar segera dimatikan, karena begitu rindunya mereka bertemu kepada Allah. Yang kedua, orang yang mencintai terus hidup untuk berkhidmat kepada Tuhan. Orang ini kada hendak mati, orang ini hendak panjang umur karena dia ingin terus berbakti kepada Allah. Dia ingin selalu diberi umur panjang supaya tiap malam bisa tahajud, bisa bermunajat kepada Allah. Ini disebut dengan maqam husnidzan billah, makam berbaik sangka dengan Allah. Ini makam apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul mu'minin imana man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Ini kedudukan orang yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling abdal iman orang yang beriman, orang yang panjang umur dan baik amalnya. Jadi orang yang duduk di makam ini selalu minta kepada Allah panjang umur, selalu minta kepada Allah panjang umur, dan selalu mengabdi berkhidmat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang mengatakan saya tidak memilih sesuatu, akan tetapi saya riba dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Perkara aku mati, perkara aku panjang umur, kuserahkan lawan Allah. Bila Allah hendak mematikan hari ini, aku riba. Allah hendak memanjangkan aku umur, aku pun riba. Nah, jadi 3 kedudukan ini, mana yang paling baik, mana yang paling utama. Maka disampaikanlah persoalan ini kepada sebagian orang yang ahli ma'rifah, mana yang lebih dipilih antara 3 itu. Apakah kita baik minta supaya segera dimatikan oleh Allah karena ingin bertemu kepada Allah, atau boleh juga kita minta segera dimatikan oleh Allah karena kita kada sanggup lagi menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini. Misalnya orang hidup di zaman yang sulit, jauh dari maksiat. Nah, di rumah ada maksiat, di mana-mana ada maksiat, sulit menghindar dari maksiat. Lalunya minta kepada Allah, ya Allah, hamba lebih baik mati daripada demikian. Nah, apakah itu yang baik? Ataukah yang lebih baik kita minta kepada Allah panjang umur, selalu taat kepada Allah? Minta panjang umur, Allahumma tawwil umuri wa ahsin amali,
Hanya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, panjangkan umurku, baguskan amalku. Nah, apakah itu yang lebih baik? Ataukah yang ketiga, orang yang kadang memikirkan, orang yang kadang mengurusi mati hidup, yang sepenuhnya diserahkannya kepada Allah. Dia beralasan, sebagaimana aku keluar dari rahim ke dunia ini tanpa ada pilihan, itu semata-mata pilihan Allah. Kita lahir ke dunia ini adalah kita bakal hendak bulan berapa, hendak adalah ada Allah. Adalah kita lahir dalam dunia ini bakal hendak supaya malam lahirnya kadada. Itu semata-mata Allah yang menentukan. Nah, demikian lahir kita seperti itu, maka matinya pun aku demikian. Kapan Allah mengambil, aku ridha, aku siap. Nah, mana yang paling baik di antara tiga itu yang kita lakukan? Maka disampaikanlah persoalan ini kepada sebagian orang yang ahli ma'rifat, maka ia menjawab, orang yang ridha itulah yang lebih utama dari mereka. Orang yang ridha itulah yang lebih utama. Karena dialah yang paling sedikit dari mereka dari perkara yang tidak berfaedah untuk mereka. Orang yang terserah Allah, panjang umur setuju, pendek umur setuju. Nah, orang ini orang yang tidak ada hal yang sia-sia. Kalaunya kita bakal hendak, ya Allah, aku hendak mati hari ini. Kalau takdir kita kada mati hari ini, itu perkataan-perkataan sia-sia. Kalau kita berkata, ya Allah, panjangkan umurku 10 tahun lagi, aku hendak beribadah kepada Engkau. Kalau takdir kita hari ini mati, itu perkataan sia-sia. Nah, yang tidak ada sia-sia itu ialah yang ketiga ini. Perkara hidup, perkara mati, panjang pendek umur, itu kuserahkan kepada Allah. Siap dipanjangkan umur, siap dimatikan pada hari ini. Nah, itu yang paling baik, ujar pendapat sebagian orang yang ahli ma'rifat tadi. Nah, itu yang diajarkan Nabi kepada istri beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah doa. Doa ini menunjukkan ma'rifatnya Rasulullah SAW dan ma'rifatnya orang yang diberi doa, yaitu Siti Aisyah. Apa doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah? Allahumma inni as'aluka minal khair kullih, ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa malam a'lam, wa a'udhu bika minas syarri kullih, ajilih wa ajilih ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau apa yang Engkau baik, apa yang Engkau anggap baik. Nah, ya Allah, aku minta kepada Engkau apa yang Engkau anggap baik bagi diriku, baik di dunia atau akhirat, baik yang aku tahu atau yang tidak tahu. Ini doa benar-benar tafwid, menyerahkan perkara kepada Allah. Wa a'udzu bika minasyarri kullih, dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari kejahatan-kejahatan seluruhnya, dunia atau akhirat, baik yang aku tahu atau yang tidak tahu. Nah, ini doa orang yang sepenuhnya menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini doa orang yang ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketiga macam makam tadi itu masing-masing ulama ada yang mengatakan yang abdal ini, yang abdal ini, yang abdal ini. Tergantung di mana kedudukan makamnya ulama itu.
Ada ulama yang hatinya sangat rindu kepada Allah, yang mana dia selalu ingin meninggalkan dunia ini. Nah, kalau kita bertakun lawan ulama itu, baiklah kalau ulunnya berdoa lawan Tuhan supaya lakas mati, ulunnya rindu benar sudah lawan Tuhan, tentu ya ulama tadi itu yang lebih baik. Karena yang kita takuni ini ulama yang makamnya makam syauq, makam rindu kepada Allah. Nah, kalau ulama yang kita takuni, yang kita tanyakan kepadanya itu ulama yang berada di makam husnuzan billah, mana yang paling baik? Tentu ulama itu akan menjawab, mintalah panjang umur, baik amal. Nah, tapi kalau kita bertanya kepada ulama-ulama yang sudah sampai di makam ridha, tentu mereka menjawab, kada perlu kita minta panjang pindik umur, yang penting serahkan kepada Allah, itu yang lebih baik. Jadi tergantung di mana kedudukan seseorang itu. Nah, cuma di dalam 3 kedudukan tadi, yang rawan, arti rawan itu yang mudah syaitan mengelabui kita, itu kedudukan yang kedua tadi. Kalau kita misalnya jarang bertemu dengan orang yang minta segera mati karena rindu lawan Allah, kita jarang menemui orang macam itu. Jarang ada. Orang tiap hari berdoa, ya Allah, mati akan hamba sekarang, hamba sudah rindu kepada Engkau. Jarang ada orang berdoa kayak itu. Nah, kebanyakannya yang kita minta lawan Tuhan itu panjang umur, baik amal. Nah, di sini ada jalan syaitan masuk memperdaya kita. Seolah-olah kita ini berada di makam itu. Seolah-olah kita ini diperhiasi oleh syaitan, kita berada di makam ini. Di makam orang yang hendak panjang umur, baik amal. Padahal sebenarnya kita berada pada kedudukan orang yang takutan mati karena sedikit amal. Kita ini sebenarnya takutan lawan mati itu, dan hendak panjang lagi hidup menikmati dunia. Nah, itu kebanyakan kita kayak itu. Tapi kita diperhiasi oleh syaitan, seolah-olah kita ini berada di makam orang yang minta panjang umur, baik amal. Nah, padahal ada kayak itu kita. Buktinya apa? Tiap hari kita kadang menambah amal. Wirid kita hari ini kayak wirid semalam aja juga, bahkan kadang-kadang beruyuh pada semalam. Itu satu bukti bahwa kita kada bujur minta lawan Tuhan panjang umur, baik amal. Padahal mestinya kalau kita duduk di situ, kita tiap hari ini mesti memperbaiki kualitas amal kita. Yang hari ini sudah baik, esok supaya lebih baik lagi. Nah, kalau kita bujur duduk di makam yang kedua tadi, makam itu. Nah, orang yang duduk di makam ketiga, yang sepenuhnya menyerahkan hidup matinya kepada Allah, itu pun jarang juga. Yang umum, yang kedua tadi, rata-rata manusia minta panjang umur, baik amalnya. Tapi tadi bila kita di situ, kita hati-hati, jangan sampai kita merasa di situ, padahal kedudukan kita bukan di situ. Jadi yang pertama terpuji, yang kedua terpuji, yang ketiga terpuji, yang keempat itu ada yang tidak terpuji, tercela. Orang yang ingin panjang umur karena masih ingin menikmati kenikmatan dunia ini. Nah, orang yang ingin panjang umur karena masih takut, masih sayang dengan harta benda atau apa yang diberikan Allah kepadanya. Nah, ini yang tercela. Orang yang punya harta banyak tuh, takuniha, kamu lah mati. Ada mau matinya. Kenapa kada mau mati? Alasannya banyak lagi dosa. Kadang itu sebujurannya alasannya.
Jakayanya itu alasannya, itu pastinya segera memperbaiki dirinya. Tapi nang bujur alasan itunya sayang lawan harta-harta nang akan ditinggalkannya itu. Nah, rumah nang ganal ditinggalkannya, kendaraan nang banyak ditinggalkan. Itu nang inya sayangi, nangnya takutan mati itu. Bukan alasannya kada siap lagi diri masih kotor. Jaka itu alasannya, nah mulai saat itu bersihi diri.